Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12. Hari ini kita masuk ke bab pertama di semester 2 ya. Kita belajar tentang radiasi elektromagnetik. Silakan dibuka buku paketnya ya, halaman berapa? Radiasi elektromagnetik ya. Sambil persiapan belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu masing-masing, lalu buka buku paketnya halaman radiasi elektromagnetik itu ada di halaman 97 ya. Ini Miss bikinin PPT-nya itu mirip-mirip sama yang di buku paket kayak gitu ya. Mungkin kalau di buku paket kan cuman kayak tulisan gitu. Ini mungkin Miss ada tambahkan beberapa gambar supaya lebih paham. Meskipun nggak semua yang di buku paket Miss pindahin ke PPT, nggak apa-apa. Kalian bisa baca sendiri yang di buku paket. Kalau memang nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Miss. Oke? Oke, bismillah, kita mulai ya. Yang pertama itu adalah pengertian dari gelombang elektromagnetik dulu. Kita kelas 11 sudah belajar tentang gelombang ya, macam-macam gelombang. Ingat nggak? Ada gelombang apa saja? Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik, terus ada gelombang transversal, gelombang longitudinal, terus ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner ya. Nah, pada kelas 12 ini kita belajar tentang gelombang elektromagnetik. Kita akan mempelajari tentang radiasinya. Kalian pasti udah sering dengar ya, apa itu radiasi? Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu tentang pengertian dari gelombang elektromagnetik itu sendiri ya. Nah, menurut Maxwell ya, berdasarkan hipotesisnya, gelombang elektromagnetik itu merupakan rambatan ya, jadi yang merambat gitu ya, rambatan dari medan listrik ya dan medan magnet. Kita di semester 1 udah belajar ya tentang medan listrik dan medan magnet yang merambat secara periodik. Periodik itu berarti gimana? Teratur gitu ya, periodik, ada waktunya gitu, yang saling tegak lurus ke segala arah. Lihat gambar yang ini. Di sini ada medan magnet nih, yang ini nih ya, kemudian yang ini medan listrik ya kan, dia bilang tegak lurus, artinya dia saling tegak lurus nih. Yang di sumbu X kan, ini lihat ya, yang ini di sumbu X nih, ini sumbu X tuh. Kemudian yang berdiri nih sumbu Y gitu, atau ibaratnya nih yang horizontal nih adalah si medan magnetnya nih, yang ini gitu kan. Kemudian kalau medan listrik itu yang vertikal nih, yang berdiri ini, yang ke atas ke bawah, ke atas ke bawah kayak gitu ya. Ini arah rambatannya, jadi tegak lurus. Yang satunya di sumbu X atau sumbu Z sini ya, kemudian ini sumbu Y gitu ya. Jadi yang satunya horizontal, yang satunya vertikal, seperti itu. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu dipengaruhi oleh permeabilitas magnet atau mu0 dan permitivitas listrik atau epsilon 0 ya. Kita ngomongin apa? Karena elektromagnetik ngomonginnya itu magnet dan listrik ini ya. Ini kan juga rambatan dari medan listrik dan medan magnet kayak gitu ya. Itu pengertian dari gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian kita pelajari tentang cepat rambat gelombang elektromagnetik ya. Kita masih ingat gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang perambatannya tidak memerlukan media. Masih ingat nggak ya, waktu kelas 11 kalau yang perlu media gelombang apa masuknya? Yaitu gelombang mekanik ya kan. Nah, untuk gelombang elektromagnetik ini ya, pada ruang hampa udara kan berarti nggak ada medianya tuh, berarti tanpa media dia bisa tetap merambat ya. Besar cepat rambat gelombang elektromagnetiknya adalah apa? Yaitu C sama dengan akar dari 1 per mu0 kali epsilon 0. Keterangannya di sini C itu adalah apa? Cepat rambat gelombang elektromagnetiknya, itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian untuk mu0 nya itu permeabilitas magnet dalam ruang hampa udara ya. Kita kemarin udah sering pakai ini mu0 4 pi kali 10 pangkat min 7 nilainya. Kemudian untuk epsilon 0 nya ini 0 nya permitivitas listrik ya dalam ruang hampa udara.
nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Ini adalah dapat dari mana sih 3 kali 10 pangkat 8? Ini dari sini. 1 dibagi mu 0 dan dikali N0-nya kayak gitu ya. Kemudian kita berikutnya pelajari tentang sifat gelombang elektromagnetik ya. Apa saja sih sifat-sifat gelombang elektromagnetik gitu ya? Yang pertama tentu dapat merambat dalam ruang hampa udara gitu ya. Karena dia tidak membutuhkan medium untuk perambatannya gitu ya. Kemudian kedua, merupakan gelombang transversal. Ingat gelombang transversal itu yang gimana kemarin? Yang terdiri dari satu puncak dan satu lembah kayak gitu ya. Kemudian merambat lurus ya, tidak dibelokkan dalam medan listrik maupun medan magnet, itu merambat lurus, tidak dibelokkan gitu ya. Kemudian dia memenuhi sifat-sifat gelombang, yaitu apa? Refleksi atau pemantulan, kemudian ada refraksi atau pembiasan, kemudian ada difraksi, interferensi, dan polarisasi. Silakan dibuka lagi ya sifat-sifat gelombang. Ini materi kelas 11 dulu Miss sudah pernah kasih PPT-nya ya, silakan dibuka lagi dan diingat-ingat lagi. Nah, kemudian nih dalam ruang hampa udara si gelombang elektromagnetik ini kecepatannya sama. Berapa? Tadi 3 kali 10 pangkat 8. Tapi frekuensi dan panjang gelombangnya berbeda. Nah, gimana sih panjang frekuensi dan panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut? Nah, berikutnya kita pelajari tentang spektrumnya. Nah, sebelum ke spektrum kita ini dulu pelajari tentang persamaan cepat rambat gelombang gitu ya. Tadi kan ada cepat rambat gelombang, ada panjang gelombang, dan ada frekuensi ya nggak nih? Cepat rambat ya, kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang nih. Rumusnya adalah C sama dengan lambda dikali F ya. Dimana C-nya ini cepat rambat gelombang elektromagnetik tuh. Tadi kan di ruang hampa udara nilainya tetap tuh, berarti nilainya ini 3 kali 10 pangkat 8. Sementara lambda dan F-nya, lambda itu panjang gelombang dalam meter, F-nya itu frekuensi dalam hertz, itu bisa berbeda-beda tergantung jenis gelombang elektromagnetiknya, kayak gitu ya. Ini masih sederhana persamaannya ya, karena memang ini kebanyakan teori. Nah, berikutnya kita pelajari tentang ini spektrum gelombang elektromagnetiknya ya. Di sini ada rentang-rentangnya kan nih ya. Kalau di buku paket kalian tuh yang di tabel yang halaman 100 ya, ada nama gelombang dan frekuensinya dalam hertz. Sama ini tuh nama-nama gelombangnya ya, ada sinar gamma, sinar X, ada UV gitu ya. Ini tuh ultraviolet, kemudian ini ada inframerah. Dan di sini antara ultraviolet dan inframerah di sini ada si Mejikuhibiniu, ini adalah cahaya tampak ya. Kemudian ini inframerah, ini gelombang mikro. Kemudian ini ada gelombang radio TV, sama gitu ya dia maksudnya. Nah, di sini ada nih dikasih tahu panjang gelombangnya dalam meter nih. Ini dari sinar gamma ternyata 10 pangkat min 11 gitu ya. Semakin ke kanan, semakin positif, semakin besar berarti. Kemudian yang bawah ini ada frekuensi. Frekuensi semakin di sinar gamma, frekuensinya semakin besar nih, semakin ke kiri, tapi semakin ke kanan semakin kecil kayak gitu. Ini urutan Mejikuhibiniu-nya dari sini ya, dari kanan ke kiri kayak gitu. Nah, nih semakin menuju ke radio gitu ya, panjang gelombangnya semakin besar. Kemudian semakin menuju ke sinar gamma, energinya justru yang semakin besar. Untuk frekuensi setara dengan energi ya, frekuensinya semakin menuju ke sinar gamma, frekuensinya semakin besar kayak gitu ya. Nah, ini spektrumnya gitu ya, urutannya gamma, X, UV, ini yang Mejikuhibiniu ini namanya cahaya tampak. Kemudian ini inframerah, gelombang mikro, ini radio dan LTV kayak gitu ya. Ini untuk gambarnya kayak gitu. Nah, gimana sih cara mudah untuk mengingatnya? Nah, kayak gini ya. Sinar gamma, X, ultraviolet, cahaya tampak. Ini Mejikuhibiniu ya, dari bawah ini Mejikuhibiniu. Sinar inframerah, gelombang mikro atau radar, kemudian yang bawahnya TV dan radio. Cara mudah mengingatnya Gasuchimotor ya. Gasuchimotor, gamma, lihat. X berarti sinar X, U berarti ultraviolet, C itu artinya cahaya tampak, I artinya inframerah, MO artinya mikro atau radar ya. Tornya ini adalah TV
dan radio gitu ya. Emang rada maksa tapi ya memang seperti itu gitu ya. Nah, lihat, semakin menuju ke sinar gamma ya frekuensinya semakin besar. Semakin menuju ke TV dan radio, frekuensinya semakin kecil. Kebalikannya, untuk panjang gelombang semakin menuju ke sinar gamma, panjang gelombangnya semakin kecil. Semakin menuju ke TV dan radio, panjang gelombangnya semakin besar. Nah, untuk energi semakin menuju ke sinar gamma, nih ya, makin ke atas energinya semakin besar. Terus semakin menuju ke TV dan radio, energinya semakin kecil kayak gitu ya. Ini cara mudah untuk mengingatnya, gas suci motor kayak gitu ya. Kemudian ini ada manfaat gelombang elektromagnetik ya, kayak sinar gamma, kalian pasti udah sering dengar gitu ya. Oh, itu bisa digunakan di bidang industri maupun kesehatan kayak gitu, karena sinar gamma itu kan frekuensinya sangat besar ya, energinya sangat besar, maka daya tembusnya itu sangat kuat sehingga bisa meneliti keretakan atau kosongan pada suatu besi atau beton. Besi atau beton kan itu keras ya, padat gitu, karena sinar gamma daya tembusnya sangat tinggi, dia bisa menembus si besi atau beton tadi, bisa meneliti keretakan atau kekosongan. Kemudian bisa untuk terapi kanker atau tumor gitu ya. Ini ada gambarnya ya, ada pasien gitu. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Kemudian mensterilkan makanan, mensterilkan alat kedokteran. Berikutnya ini ada sinar X. Kalian pasti udah tahu gitu ya. Oh, buat ronsen, Miss. Ya, betul. Untuk memotret posisi tulang dalam tubuh. Ya, tapi ini juga penggunaannya harus sesuai aturan gitu ya. Kalau misalkan berlebihan justru dapat merusak sel-sel tubuh. Nah, ini ada untuk mengetahui susunan kristal NaCl. Ini Miss ambil dari berbagai sumber, dari buku paket kalian maupun referensi buku yang lain ya. Kemudian ada sinar ultraviolet ya. Sinar ultraviolet itu yang dari matahari gitu ya. Kalau misalkan terpaparnya itu masih dalam jumlah yang normal gitu, dia itu bagus untuk kulit kita gitu, kayak bisa membunuh kuman-kuman penyakit kulit. Tapi kalau terpaparnya terlalu lama justru dapat menyebabkan kanker kulit gitu. Kemudian untuk sterilisasi alat kedokteran, bisa untuk menghitamkan plat foto dan memendarkan barium. Nah, platina ini tipe ini itu cyanida ya, ini cyanisa. Ini Miss ambil dari buku kalian ya, silahkan ditandain boleh. Atau nanti Miss share ini PPT-nya ke kalian. Kemudian cahaya tampak. Nah, cahaya tampak tuh apa sih? Yang tadi tuh yang Meiji Kuhibinyu. Itulah cahaya yang membantu penglihatan kita agar benda-benda itu bisa kelihatan sama mata kita. Oh, itu benda meja warnanya coklat dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah sinar inframerah ya. Bisa untuk mempelajari struktur atom, bisa untuk memotret permukaan bumi guna pemetaan sumber energi panas bumi. Nah, kemudian untuk penyembuhan penyakit cacar atau encok gitu ya. Nah, ini yang untuk pemetaan sumber energi panas bumi. Ini misalkan ya, di gambar ini bisa dilihat misalkan lagi malam-malam terus kan suka tuh pakai yang teropong inframerah gitu ya, kamera inframerah itu bisa kelihatan suhu tubuhnya kayak gitu ya. Biasanya di film-film banyak tuh ya untuk memata-matai musuh saat malam hari kayak gitu. Atau nih bisa penyembuhan penyakit cacar dan encok. Kalian kan pasti tahu ya alat-alat terapi gitu yang sering tuh di iklan-iklan di TV gitu kan. Oh, ini menggunakan sinar inframerah gitu. Bisa bikin peredaran darah lancar dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nanti boleh kalian cari lagi manfaat yang lainnya sinar inframerah ya. Kemudian berikutnya, nah ini Miss ambil dari ruang guru ya, ada beberapa sinar inframerah itu ini remote. Misalkan kalian itu ganti-ganti channel remote TV itu ya, channel TV itu remote TV itu pakai inframerah. Kemudian face unblock di iPhone gitu ya, face unlock di iPhone gitu ya, mendeteksi wajah gitu ya. Kemudian transfer data nih zaman Miss dulu masih ngalamin nih, transfer file dari satu HP ke HP lainnya tuh ditempelin HP-nya gitu, jadi supaya bisa ngirim file gambar dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau zaman setelah inframerah tuh ada Bluetooth gitu, tapi kalau zaman sekarang kan gampang ya, tinggal lewat WhatsApp, bisa lewat Telegram atau lewat share it misalkan kayak gitu, atau lewat internet lah gampang. Kalau zaman dulu kan masih terbatas kayak gitu ya. Kemudian nih terapi penyembuhan yang tadi Miss bilang ya, yang alat terapi kayak gitu. Kemudian fotografi pemetaan sumber daya alam
kemudian fotografi diagnosa penyakit, dan teleskop night vision tadi yang untuk malam hari gitu biar kelihatan yang suhu tubuhnya. Kalau misalkan kelihatan suhu tubuhnya panas, berarti itu makhluk hidup gitu, ketahuan ya. Nah, kemudian ada gelombang mikro. Nah, ini sehari-hari banget deh kita gitu ya. Digunakan untuk memasak karena bersifat panas. Tahu microwave kan ya, kalau misalkan kita memanaskan makanan kayak gitu kan biasanya dimasukin ke microwave supaya hangat kayak gitu ya. Kemudian mengetahui keberadaan pesawat musuh dalam bidang pertahanan dengan radar. Ya, radar tahu kan ya. Biasanya tuh di layar kayak gitu yang kedip-kedip gitu. Oh, nih di koordinat sekian ada pesawat kayak gitu. Kemudian mengetahui kedalaman lautan dengan mengirim sinyal ke dasar laut kayak gitu. Misalkan kapal lagi di lautan nih, dia mengirimkan suatu sinyal gelombang gitu. Dia berapa detik nyampe ke dasar laut, balik lagi ke kapal tersebut, itu hitung waktunya bisa, sehingga kita bisa tahu kedalaman si lautan tersebut. Caranya gimana? S sama dengan C dikali T dibagi 2, di mana S ini adalah kedalaman lautan yang akan kita ukur ya. C-nya adalah tadi kecepatan gelombang elektromagnetik, yaitu 3 kali 10 pangkat 8, dan P-nya adalah waktu bolak-balik tadi dari kapal ke dasar lautan, dari dasar lautan balik lagi ke kapalnya kayak gitu ya. Ingat satuannya kedalaman lautan itu meter, ini C-nya dalam meter per sekon, dan T-nya itu waktu dalam sekon kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya ini manfaat gelombang TV dan radio ya. Ini alat komunikasi kita sehari-hari gitu ya, bermanfaat banget nih ya untuk keperluan informasi, menangkap siaran TV ataupun radio, karena dapat menembus atau dipantulkan ini ya oleh si ionosfer kayak gitu ya. Boleh nanti kalian cari-cari lagi referensi yang lain supaya lebih paham. Kemudian oh ya, ini bukan sifat gelombang elektromagnetik ya, maaf belum diganti. Ini harusnya bahaya radiasi gelombang elektromagnetik ya, bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Misalkan nih sinar biru pada TV, kan tadi sinar cahaya tapi kan ada Meiji-ku Hibiniu ya, berarti ini yang sinar birunya pada TV dapat merusak retina mata. Kemudian sinar UV atau ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, atau ini lipo lagi natural mutasi gen ya. Ini kalau terpaparnya berlebihan ya UV, karena kalau memang terpaparnya masih normal justru bagus untuk kulit kita gitu. Kemudian sinar gamma kalau berlebihan bisa membuat kulit terbakar, bisa menyebabkan kanker maupun mutasi gen. Kemudian sinar X nih dapat menyebabkan leukemia dan keguguran pada wanita hamil. Ini ambil dari buku kalian, atau nanti kalian boleh cari ya manfaat dan bahaya gelombang elektromagnetik di referensi lain kayak gitu. Itu nanti akan dijadikan sebagai tugas kalian ya, sebagai tugas keterampilan. Nanti kalian bikin flyer gitu ya, mencari manfaat ataupun bahaya gelombang elektromagnetik. Jadi nanti satu orang cukup satu tapi dibentuk flyer, boleh pakai Canva, Photoshop atau lain sebagainya gitu. Nah, untuk itu nanti saja tugasnya, nanti akan rincikan lebih detail lagi, tapi untuk kali ini cukup sekian dulu ya pembahasan tentang radiasi elektromagnetik. Jadi sudah habis ya materinya, jadi cukup satu pertemuan satu materi selesai gitu ya. Jadi nanti untuk hari berikutnya, hari Senin atau Selasa? Hari Selasa nanti tinggal latihan soal yang di buku ya, sama nanti Miss jelaskan tugas yang tadi bikin flyer tadi kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, boleh di grup ataupun japri ke Miss ya. Mohon maaf kalau masih ada yang salah-salah di PPT-nya maupun cara Miss penjelasannya. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.